Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Albani dari kelas F3 dengan nomor urut absen 26. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses kemerdekaan Indonesia yang terbagi atas 5 materi. Yang pertama, kronologi kekalahan Jepang. Yang kedua, pembentukan PPKI dan hubungannya dengan peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Yang keempat, perumusan naskah proklamasi. Dan yang kelima, pembacaan teks proklamasi Indonesia. Pertama, kronologi kekalahan Jepang. Jepang kalah dalam Perang Asia Pasifik atau Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1944, di mana pada saat itu bertepatan pada bulan Februari. Jepang kalah dalam melawan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada saat itu. Sehingga karena hal ini menyebabkan kondisi Jepang di Indonesia semakin terdesak dan melemah. Hal ini juga menyebabkan satu persatu wilayah jajahan Jepang mulai diambil alih oleh para sekutu. Puncak kekalahan Jepang itu sendiri terjadi pada saat kota Hiroshima dibom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki yang dibom atom pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. 2. Pembentukan PPKI dan hubungannya dengan peristiwa Rengas Dengklok. PPKI dibentuk setelah selesainya sidang kedua BPU PKI pada tanggal 7 Agustus 1945. BPU PKI resmi dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya dan dibentuklah PPKI. PPKI sendiri diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 21 orang yang ditunjuk oleh Jenderal Terauchi dan 6 anggota tambahan tanpa sepengetahuan Jepang. Jadi jumlah seluruh anggota PPKI yaitu 27 orang. PPKI sendiri memiliki tugas yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta mempersiapkan mengenai segala hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Pada tanggal 9 Agustus 1945 PPKI diresmikan di kota Dalat, Vietnam. Hubungan antara PPKI dengan peristiwa Rengas Dengklok yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945 di Dalat, Vietnam, Jenderal Marsekal Terauchi mengundang 3 tokoh dari Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widyaningrat untuk menghadiri sebuah pertemuan. Di pertemuan tersebut, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa ia akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, setelah selesainya pertemuan tersebut, ketiga tokoh ini kembali ke Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan berita ini kemudian disebarkan melalui radio pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan Sultan Syahrir mendengar berita tersebut lalu menyampaikannya kepada golongan muda lainnya dan mengadakan sebuah pertemuan. Hasil dari pertemuan itu sendiri yaitu keputusan kemerdekaan Indonesia itu ada di tangan rakyat Indonesia itu sendiri, bukan oleh Jepang lagi. Maka diutuslah 2 orang golongan muda untuk mendesak golongan tua agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Namun golongan tua tidak mau melakukannya karena ia berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia haruslah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya, serta ia tidak mau terjadi lagi pertumpahan darah di Indonesia. 3. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan yang dilakukan terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta.
oleh para golongan muda seperti Sukarni, Aidit, Khairil yang merupakan perkumpulan dari Menteng 31. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada 3 dini hari, di mana pada saat itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dijemput oleh para golongan muda untuk dibawa ke wilayah Rengas Dengklok yang berada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Tujuan dari peristiwa ini yaitu pertama, untuk menghindari agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh pengaruh Jepang. 2. Untuk mendesak agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia di depan seluruh bangsa Indonesia. Salah satu tokoh yang mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan adalah Sukarni. Tepat pada tanggal 16 Agustus 1945, bendera Sang Saka Merah Putih sebagai bendera pusaka Indonesia telah dikibarkan di wilayah Rengas Dengklok. Hal ini merupakan langkah awal bagi para pejuang Indonesia untuk mencapai terjadinya peristiwa proklamasi yang akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sementara itu, dari wilayah Jakarta, para pemuda masih belum mendapatkan informasi apapun dari wilayah Rengas Dengklok. Sehingga Yusuf Kunto dikirim untuk menemui Ahmad Subarjo, di mana setelah adanya pertemuan antara Ahmad Subarjo dengan Yusuf Kunto, mereka pun berangkat ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar kembali ke Jakarta. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo berusaha untuk berbincang mengenai masalah hal ini dengan para golongan muda, di mana pada saat perbincangan Ahmad Subarjo menjamin bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akan segera memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah adanya kesepakatan antara Ahmad Subarjo dan golongan muda, akhirnya Ahmad Subarjo berhasil membawa kembali Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke wilayah Jakarta. Nah, jadi tokoh yang berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok ini adalah yang pertama itu Sukarni. Ia berperan dalam mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar mempercepat memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia di depan seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo berperan sebagai tokoh yang menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua. Yang ketiga, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir sendiri adalah orang yang pertama mendengar berita bahwa Jepang menyerah tanpa syarat ke negara sekutu, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. 4. Perumusan Naskah Proklamasi. Perumusan Naskah Proklamasi dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Takeshi Maeda. Rumah ini dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi karena Laksamana Takeshi Maeda dekat dengan para pemuda Indonesia, dan ia juga merupakan sahabat dari Ahmad Subarjo. Selain itu, Laksamana Takeshi Maeda memiliki simpati atas perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Dan juga rumah tersebut terjamin keamanannya karena Laksamana Takeshi Maeda memiliki pangkat yang tinggi, sehingga para tentara Angkatan Darat Jepang menyegani beliau. Nah, pada saat malam itu juga para golongan tua dan golongan muda bermusyawarah untuk merumuskan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi ini berakhir dengan lancar. Dengan kalimat pertama pada naskah proklamasi ini diusulkan oleh Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir diusulkan oleh Muhammad Hatta. Kemudian, rancangan naskah proklamasi yang telah ditulis oleh Insinyur Soekarno tersebut dibacakan di depan para hadirin yang ada. Kemudian, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pun menyarankan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh seluruh hadirin yang ada.
Namun, Soekarno mengusulkan bahwa naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan Soekarno ini tersebut disetujui oleh hadirin yang ada, sehingga naskah asli yang ditulis oleh Insinyur Soekarno tersebut diketik oleh Sayuti Milik dengan mesin ketik miliknya. Nah, dengan begitu selesailah naskah proklamasi Indonesia dan akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian, perbedaan naskah proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno dan yang diketik pertama kali oleh Sayuti Milik, yaitu pertama, teks proklamasi yang ditulis Insinyur Soekarno belum terdapat tanda tangan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sedangkan pada naskah proklamasi yang telah diketik oleh Sayuti Milik, di sana sudah tercantum tanda tangan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 2. Kata hal 2 dalam paragraf kedua baris pertama diubah menjadi kata hal-hal. Yang ketiga, kata tempo dalam paragraf kedua baris kedua pada teks yang telah ditulis oleh Sayuti Milik berubah menjadi tempo. Kemudian yang keempat, kata saksama dalam paragraf kedua baris kedua pada naskah proklamasi yang telah diketik oleh Sayuti Milik berubah menjadi kata seksama. Kemudian pada penulisan tanggal sebelumnya yaitu Jakarta 170805 pada naskah yang telah diketik diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05. Kemudian yang terakhir dari kalimat wakil dua bangsa Indonesia setelah diketik oleh Sayuti Milik berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Itulah perbedaan antara naskah proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno dan yang diketik oleh Sayuti Milik. 5. Pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pembacaan teks proklamasi ini terdapat dua tempat untuk membacakannya. Yang pertama yaitu lapangan Ikada atau yang lebih dikenal dengan lapangan Monas pada saat ini. Yang kedua yaitu rumah Insinyur Soekarno. Jadi, atas keputusan bersama dipilihlah pembacaan teks proklamasi Indonesia di rumah Insinyur Soekarno untuk menghindari kericuhan antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang, karena sebelumnya tentara Jepang sudah berjaga-jaga di lapangan Ikada. Karena tentara Jepang mendapatkan informasi bahwa ada acara yang akan diselenggarakan di lapangan Ikada, sehingga dipilihlah rumah Insinyur Soekarno sebagai tempat proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, untuk susunan acara proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya: yang pertama, pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Yang kedua, setelah pembacaan teks proklamasi dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan oleh Suhud, Latif, dan Trimurti. Yang ketiga, pada saat pengibaran bendera merah putih, para hadirin bernyanyi lagu Indonesia Raya. Yang keempat, setelah pengibaran bendera merah putih, maka adanya sambutan oleh Wali Kota Jakarta dan Wakil Wali Kota Jakarta. Nah, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dan perannya dalam pelaksanaan pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memiliki peran yaitu orang yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia di halaman rumahnya. Yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta memiliki peran yaitu mendampingi Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi Indonesia. Yang ketiga, Ibu Fatmawati. Beliau memiliki peran dalam menjahit bendera Sangsaka merah putih
Dan yang keempat yaitu Suhud, Latif, dan Tripurti. Mereka bertigalah yang berperan dalam mengibarkan sangsaka merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Yang keempat yaitu Wikana. Beliau berperan dalam mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.